Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai hasil review kami tentang jurnal Lean Manufacturing dengan mata kuliah sistem produksi, dosen pengampu Bu Atika Sidi Cahyana, STMT. Berikut nama kelompok anggota kami. Anggota kelompok untuk yang pertama, saya sendiri Wiwi Pujalestari dengan NIM 100, yang kedua Leli Lindiawati NIM 101, yang ketiga Muhammad Faisal Alfaini NIM 151, dan keempat Alvina Argani NIM 159. Selanjutnya, untuk identitas jurnal dengan judul Perancangan Lean Manufacturing dengan menggunakan Waste Assessment Model atau WAM dan Falsat untuk meminimumkan waste dengan studi kasus PT EHYZ dengan penulis Tamzil Satria dan Evi Yuliawati. Selanjutnya, kami akan membahas tentang melakukan perbaikan untuk meminimumkan waste pada PT EHYZ dengan materi pembahasan, pengertian, pendahuluan, metode penelitian, rekomendasi perbaikan, dan kesimpulan. Selanjutnya, untuk yang pertama, pengertian Lean Manufacturing adalah pendekatan yang berupaya menghilangkan waste yang terjadi dalam value stream, dan untuk yang kedua, Waste Assessment Model atau WAM adalah model yang dikembangkan untuk menyederhanakan pencarian dari permasalahan waste dan mengidentifikasi untuk mengeliminasi waste. Dan yang ketiga adalah Value Stream Analysis Tool, adalah pendekatan yang menggunakan pembobotan waste dan pemilihan terhadap tool dengan menggunakan matriks. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Leli. Untuk bagian kedua, yakni pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini kita membahas ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, dan batasan penelitian. Untuk latar belakang dari penulisan jurnal ini, itu adalah karena PT XYZ produksi dalam bidang minuman sering mengalami permasalahan dalam proses produksi, sehingga membutuhkan rework atau banyak pekerjaan yang diulang dan adanya produk cacat yang tidak dapat dijual kepada customer. Untuk tujuan penelitiannya adalah yang pertama, mengidentifikasi aliran nilai atau value stream yang terjadi saat ini di PT XYZ. Yang kedua, menentukan jenis pemborosan yang paling dominan pada lantai produksi WAM atau Waste Assessment Model. Yang ketiga yaitu menganalisa detail mapping tools pada proses produksi dengan menggunakan metode Value Stream Analysis Tools atau Falsat. Yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh PT XYZ terhadap studi kasus atau permasalahan yang ada. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Terdapat beberapa batasan masalah dalam jurnal yang dibahas. Yang pertama yaitu metode yang digunakan adalah metode WAM atau Waste Assessment Model dan metode Falsat atau Value Stream Analysis Tools. Yang kedua yaitu objek penelitian yang diamati adalah produk minuman teh original dengan ukuran 450 ml.
Yang ketiga, lokasi penelitian adalah pada divisi produksi di PT XYZ. Yang keempat, data historis permintaan produk yang diambil atau yang digunakan pada penelitian jurnal kali ini yaitu mulai dari bulan Mei 2016 hingga bulan April tahun 2017. Yang kelima, data defect yang digunakan dalam penelitian yaitu 1 tahun ke belakang, dari bulan April 2016 hingga bulan April 2017. Serta yang terakhir, batasan penelitian yang terakhir adalah software yang digunakan adalah QM for Windows. Next. Jadi ini adalah tabel data reject minuman teh original ukuran 450 mili. Dari tabel di atas itu kita tahu kalau PT XYZ masih memiliki banyak produk reject yang tidak bisa dijual ke customer sehingga menimbulkan waste dan tidak bisa dijual lagi, tidak bisa mendapatkan keuntungan ke perusahaannya, sehingga produktivitas kerja di PT XYZ ini menurun. Sehingga pada penelitian kali ini diupayakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi lini produksi dengan menggunakan pendekatan lean manufacturing. Untuk bagian ketiga, yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ini ada 2 pokok bahasan, yaitu langkah-langkah yang berupa flowchart yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan proses pengolahan data dan menemukan rekomendasi perbaikan yang terbaik untuk PT XYZ. Ada dimulai dari studi lapangan, kemudian mengidentifikasi masalah dan tujuan penelitian, selanjutnya pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, lalu menentukan current state value stream mapping, pengukuran waste dan waste assessment model dalam bentuk WRM dan WAQ, dan pemilihan tool falsat, selanjutnya perancangan lean manufacturing, selanjutnya dilakukan analisa dan pembahasan, lalu ditentukan kesimpulan dan saran. Untuk analisa permasalahannya, ada 7 jenis metode atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisa permasalahan. Yang pertama yaitu current state value stream mapping, yang kedua waste assessment model atau WAM, yang ketiga value stream analysis tools atau FALSAT, yang keempat process activity mapping atau PAM, yang kelima supply chain response matrix atau SCRM, yang keenam demand amplification mapping atau DAM, dan yang terakhir adalah quality filter mapping atau QFM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elvina. Pada analisa permasalahan pertama, yaitu terdapat current state value stream mapping, yaitu mengumpulkan informasi berupa aliran informasi produk, aliran fisik atau material, hubungan antara aliran informasi dan fisik, serta lama production time and value ending time. Untuk analisa permasalahan yang kedua, di sini menggunakan Wasted Assessment Model atau WAM. Pada WAM, proses identifikasi fase dilakukan dengan menggunakan metode WAM yang bertujuan untuk menyederhanakan pencarian permasalahan dan objektivitas penelitian, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sedangkan untuk value stream analysis tool atau FALSAT, dari tabel di atas dilihat bahwa rata-rata bobot FALSAT sebesar 223,15. Oleh karena itu, digunakan tools dengan nilai yang di atas rata-rata, yaitu Process Activity Mapping, Supply Chain Response Metric, dan Demand
amplification mapping. Untuk analisa permasalahan keempat yaitu proses activity mapping atau PAM. Dari tabel total presentase aktivitas sebelum perbaikan, itu terlihat bahwa aktivitas non-value added NVA masih ada sehingga harus diminimalkan karena tidak memberikan nilai tambah bagi customer. Untuk permasalahan kelima, Supply Chain Response Metric SCRM, dapat dilihat pada gambar dari physical stock minuman tea original 450 ml. Itu dilihat bahwa area supply chain minuman teh original 450 ml terbesar berada pada area penyimpanan material sebesar 4,97 hari. Ini dikarenakan penyerapan material tidak maksimal sehingga terjadi penumpukan material. Untuk permasalahan yang keenam, yaitu Demand Amplification Mapping, DAM. Dapat dilihat pada gambar grafik ini perbandingan finished goods dan customer demand. Berdasarkan DAM, rata-rata finished goods sebesar 75,012 karton. Dan sedangkan rata-rata customer demand sebesar 88,533 karton. Yang dapat dilihat pada grafik perbandingan finished good and customer demand. Untuk analisa permasalahan kedua, yaitu Quality Filter Mapping, QFM. Dari tabel detail data reject produksi minuman teh original 450 ml, diketahui bahwa proses produksi minuman teh original 450 ml banyak yang tidak tercapai dan reject rate selama periode April 2016 hingga April 2017 sebesar 0,65%. Sehingga reject rates melebihi standar maksimal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga dilakukan perbaikan dalam menangani reject agar dapat meminimalkan reject pada proses produksi minuman teh original 450 ml. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faisal. Rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan yaitu ada 3. Pertama, eliminasi aktivitas non-value added. Yang kedua, penerapan forecasting. Yang ketiga, kegiatan maintenance. Eliminasi aktivitas non-value yaitu total persentase aktivitas setelah perbaikan. Diketahui persentase value added menjadi 53,66% dari keseluruhan aktivitas. Aktivitas yang tidak bernilai tambah tetapi masih dibutuhkan NNVA yaitu 3 aktivitas dan waktu dengan persentase sebesar 46,34%. Yang kedua, penerapan forecasting. Penerapan forecasting yaitu meminimumkan overproduction dan inventory. Tabel 7 hasil peramalan untuk 7 periode yang akan datang yaitu Mei sampai Desember. Yang ketiga, kegiatan maintenance. Kegiatan maintenance adalah waste defect dan waiting, yaitu selanjutnya preventive maintenance. Selanjutnya yaitu meminimumkan defect. 1. Meningkatkan skill troubleshooting dan operasional pada tiap operator. 2. Melakukan challenge
tes sebelum run, 3 memperketat pengecekan material yang datang. Next. Rekomendasi perbaikan 2. Rekomendasi perbaikan 2 yaitu Future State Value Stream Mapping atau FSVSM, yaitu perencanaan lean manufacturing melalui Future State Value Stream Mapping FSVSM dalam memproduksi minuman teh original 450 ml. Tabel 8 yaitu perbandingan sebelum dan sudah perbaikan. VA Sharon 7924,40 detik, futurnya 7924,40 detik. NFA sama dengan 6,843 detik, futur 6,843 detik. Total lead times 20,5540 detik, futur 14,76740 detik, perubahannya menjadi 5.488 detik. Proses hasil efisiensi yaitu current 39,12%, futur 53,66%, perubahannya 14,54%. Next. Kesimpulan, setelah dilakukan perbaikan, proses hasil efisiensi mengalami kenaikan menjadi 53,66%. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses semakin efisien sehingga dapat dijadikan acuan dalam meminimumkan waste. Rekomendasi perbaikan yang diberikan untuk PT SJZ antara lain mengeliminasi waktu non-value added atau NFA, 2. Penyerapan forecasting, 3. Melakukan kegiatan maintenance dari routine maintenance dan periodic maintenance. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.